Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Azizah dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Mind Mapping terhadap tingkat keaktifan dan hasil belajar siswa MTS Islahul Anam Batu Kliang, Lombok Tengah. Baik, di sini langsung saja latar belakang dalam penyampaian kompetensi IPS terpadu terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi, baik dari pihak guru atau peserta didik. Misalnya, guru belum menguasai kompetensi yang akan diajarkan, tidak terdapat dukungan media pembelajaran, peserta didik belum siap menerima pembelajaran, dan metode mengajar guru yang monoton. Pembelajaran yang dilaksanakan secara monoton melalui metode ceramah membuat peserta didik kurang antusias dalam menghadapi pembelajaran, sehingga peserta didik jarang bertanya tentang pembelajaran yang belum dipahami oleh siswa, sehingga siswa hanya mendengarkan guru menyampaikan materi pembelajaran. Dalam pembelajaran IPS, kemandirian serta keaktifan siswa cenderung masih rendah. Misalnya, keaktifan siswa dalam mengajukan ide pada guru, memberikan tanggapan atau komentar terhadap siswa lain, bertanya kepada guru tentang materi yang disampaikan, menyanggah atau menyetujui ide pengerjaan soal dari teman juga masih rendah. Oleh karena itu, pembelajaran di kelas tidak hanya berpusat pada guru dan buku paket, tetapi harus memperhatikan bagaimana siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Berbagai permasalahan di atas memerlukan solusi yang tepat agar target pembelajaran dapat tercapai. Salah satu langkah yang akan diambil adalah menggunakan model pembelajaran mind mapping. Identifikasi masalah. Di sini terdapat beberapa masalah yang saya ambil, yaitu tidak terdapat dukungan media pembelajaran, metode mengajar guru yang monoton, keaktifan siswa yang kurang, berpusat pada guru dan buku paket, peserta didik kurang antusias mengikuti pembelajaran IPS, media dalam proses pembelajaran yang kurang variatif, kesulitan siswa menyerap mata pembelajaran IPS sehingga berpengaruh terhadap prestasi. Kemudian di sini pembatasan masalah. Pembelajaran berpusat pada guru dan buku paket, keaktifan siswa kurang, dan kesulitan siswa menyerap mata pelajaran IPS sehingga berpengaruh terhadap prestasi. Rumusan masalah. Apakah model pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap keaktifan belajar siswa MTS Islahul Anam Batu Kliang, Lombok Tengah dalam pembelajaran IPS? Kedua, apakah model pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap hasil belajar siswa MTS Islahul Anam Batu Kliang, Lombok Tengah dalam pembelajaran IPS? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah model pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap keaktifan belajar siswa MTS Islahul Anam Batu Kliang, Lombok Tengah dalam pembelajaran IPS. Kedua, untuk mengetahui apakah model pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap hasil belajar siswa MTS Islahul Anam Batu Kliang, Lombok Tengah dalam pembelajaran IPS. Kemudian, manfaat penelitian. Pertama, manfaat bagi guru. Sebagai bahan kajian guru dalam memberikan atau menyampaikan materi, metode mind mapping dan keaktifan belajar IPS untuk meningkatkan prestasi belajar dalam pembelajaran IPS. Kemudian, bagi siswa, memberi alternatif untuk mempelajari suatu pelajaran dengan cara membuat ringkasan yang menarik dan anak terdorong untuk mempelajari IPS. Kemudian yang ketiga, untuk kepala sekolah, untuk bagi sekolah, memberi masukan berupa informasi ilmiah tentang pentingnya metode menyampaikan materi yang menarik pada siswa agar prestasi belajar dalam pembelajaran IPS. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada sekolah atau lembaga pendidikan sebagai bahan kajian dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik, sehingga mutu pendidikan
lebih meningkat. Landasan teori. Pertama, prestasi belajar. Apa itu prestasi belajar? Prestasi belajar secara singkat merupakan bukti keberhasilan peserta didik dalam belajar. Kemudian, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi fisik dan psikis. Kemudian, faktor eksternal meliputi lingkungan, metode pembelajaran. Kemudian, mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah peta pemikiran. Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran. Mind mapping juga merupakan peta rute yang memudahkan ingatan dan memungkinkan untuk menyusun fakta dan pikiran. Dengan demikian, cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal. Ini berarti mengingat informasi akan lebih mudah dan lebih bisa diandalkan daripada menggunakan teknik mencatat tradisional. Kemudian keaktifan belajar. Menurut Sagala, keaktifan itu meliputi keaktifan indera, akal, ingatan, dan emosi. Kemudian, menurut Paul B. Dietrich, keaktifan itu meliputi visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor, mental, dan emotional activities. Di sini kerangka berpikir. Maksudnya ini, mind mapping akan meningkatkan keaktifan belajar sehingga akan berpengaruh terhadap prestasi. Jika mind mapping diterapkan di dalam sekolah, maka memungkinkan prestasi belajar siswa itu akan meningkat melalui keaktifan belajarnya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas. Pada penelitian ini, rancangan penelitian meliputi planning, action, observation, and reflection. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi berada di MTS Islahul Anam Batu Kliang, Lombok Tengah. Waktu 2021. Teknik pengumpulan data, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data meliputi model analisis kualitatif dengan model interaktif. Model analisis interaktif mempunyai 3 komponen pokok, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian, di sini saya akan menampilkan beberapa contoh dari mind mapping. Ini adalah salah satu contoh dari mind mapping sekaligus di sini cara menyusun mind mapping itu seperti apa? Cara membuat mind mapping seperti apa? Di sini tertulis untuk membuat mind mapping kita membutuhkan kertas. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana struktur, gaya, garis, warna yang ingin kita gunakan untuk menyusun mind mapping sesuai dengan materi yang akan dibuat dalam struktur mind mapping. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari mind mapping. Bisa dilihat bahwa mind mapping tidak selalu sama sesuai dengan kreativitas otak masing-masing. Semakin menarik mind mapping kita, maka pembelajaran untuk kita mengulang-ulang lagi pembelajaran itu akan semakin menyenangkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.